Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Dan ibu guru berharap anak-anakku semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sehat. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, muatan ilmu pengetahuan alam. Nah, adapun kompetensi dasarnya masih sama dengan pertemuan kita sebelumnya, yaitu KD 3.2, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Anak yang soleh dan soleha, hari ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, membandingkan masa anak-anak dan masa remaja. Yang kedua, perilaku dan sifat remaja saat pubertas. Dan yang ketiga, persiapan menghadapi pubertas. 3 pokok bahasan ini yang akan Ibu Guru jelaskan. Tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip agar anandaku dapat memahami materi secara utuh. Nah, sebelum Ibu Guru menjelaskan pokok bahasan yang pertama, kita baca dulu ya teks berikut ini. Dayu adalah seorang anak yang berusia 11 tahun. Ia telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. 2 kategori ini didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak, batas usia 6 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan kategori remaja, batas usianya 11 tahun sampai 21 tahun. Masuk kategori yang manakah Dayu? Nah, anak-anak, kira-kira Dayu masuk kategori yang mana ya? Iya, Dayu masuk kategori remaja. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Ya, karena usia Dayu lebih dari 10 tahun. Selain usia, kira-kira apa sih yang membedakan antara masa anak-anak dan masa remaja? Mari kita cari tahu bersama-sama. Ini dia perbandingan masa anak-anak dan masa remaja. Nah, pada masa anak-anak, belum tumbuh jerawat, belum tumbuh kumis dan belum tumbuh rambut halus di tubuh. Pada masa anak-anak sudah mampu melakukan pekerjaan ringan tetapi masih membutuhkan bantuan orang tua dalam beberapa hal. Nah, sementara pada masa remaja sudah mulai tumbuh jerawat, sudah mulai tumbuh kumis dan rambut halus di tubuh, serta lebih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ini hanya 3 contoh perbandingan antara masa anak-anak dan masa remaja. Masih banyak contoh perbandingan lain yang dapat anandaku amati, baik itu perubahan fisiknya maupun perubahan perilakunya. Nah, biasanya perubahan perilaku disebabkan oleh pengaruh hormon yang dihasilkan oleh tubuh. Nah, apa saja sih perubahan perilaku dan sifat remaja saat pubertas? Yuk simak baik-baik penjelasan Ibu Guru. Ada 6 perubahan perilaku dan sifat remaja saat pubertas. Yang pertama, mulai memperhatikan penampilan. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang ketiga, mulai ada rasa tertarik dengan lawan jenis. Yang keempat, menjadi lebih mandiri dalam melakukan aktivitas. Yang kelima, menginginkan kebebasan sehingga cenderung tidak mau diatur. Dan yang keenam, emosi mudah berubah sehingga lebih sensitif dan mudah tersinggung. Emosi yang berubah-ubah memang merupakan hal yang wajar, namun tetap harus disikapi dengan bijak. Nah, saat Ananda menghadapi masalah, tenangkan diri terlebih dahulu dan sebaiknya ceritakan masalah Ananda kepada orang tua. Insya Allah,
Orang tua akan memberikan solusi yang terbaik atas masalah yang dihadapi oleh Ananda. Nah, supaya Ananda lebih siap lagi saat memasuki masa pubertas, ada baiknya Ananda mengetahui apa saja sih persiapan yang harus dilakukan dalam menghadapi pubertas. Persiapan ini pula dapat dilakukan oleh Ananda yang telah memasuki masa pubertas. Nah, persiapannya apa saja? Ayo dengar penjelasannya Ibu Guru. Ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan ketika menghadapi masa pubertas. Yang pertama, memilih teman yang baik. Ananda harus memilih teman yang baik, karena teman yang baik akan mengajak kita untuk melakukan berbagai kegiatan positif. Yang kedua, memilih tontonan yang mendidik. Tontonan di televisi sangat beragam. Pilihlah tontonan yang mendidik sehingga Ananda bisa mendapatkan ilmu. Yang ketiga, menjaga kebersihan tubuh. Masa pubertas menyebabkan tubuh banyak mengeluarkan keringat. Ananda bisa menjaga kebersihan tubuh dengan mandi secara teratur. Ananda juga dapat mencuci wajah dengan teratur agar terhindar dari yang namanya jerawat. Yang keempat, meminta nasihat orang tua. Pada masa pubertas, sering muncul banyak masalah. Nah, Ananda dapat meminta nasihat dari orang tua agar masalah yang dihadapi cepat selesai. Yang selanjutnya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Pergaulan pada masa pubertas terkadang membawa dampak buruk. Selain harus mencari teman yang baik, Ananda bisa mencegah perbuatan buruk dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mencari informasi tentang masa pubertas. Agar tidak salah pemahaman, sebaiknya Ananda mencari tahu informasi tentang masa pubertas. Ananda bisa bertanya kepada orang tua atau guru. Ananda juga bisa membaca buku atau mencari informasi dari internet. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini. Semoga Ananda dapat memahami materi yang Ibu Guru jelaskan. Nah, agar pemahaman Ananda lebih terasa lagi, Ibu Guru memberikan 2 nomor tugas untuk diselesaikan di rumah. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, mengapa peran orang tua sangat penting pada masa anak-anak dan remaja? Pertanyaan nomor 2, apa penyebab perubahan perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas? Silakan disimak baik-baik tugas dari Ibu Guru, diamati baik-baik, dicatat di buku tugasnya dengan tulisan yang paling rapi, yang paling indah. Baik, anak yang soleh dan soleha, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan apabila harus keluar rumah, selalu menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.